Dalam rangka validasi Monef penyelenggaraan pelayanan publik, Pemkab Magetan menerima kunjung lapang tim evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pan-RB bertempat di ruang jamuan Pendapa Surya Graha. Kedatangan tim evaluator Kementerian Pan-RB diketuai oleh Retno Dwi Cahyaningsih dan Swasti Kirana Putri beserta tim. Diterima langsung oleh Bupati Magetan Suprawoto, didampingi Wakil Bupati dan Kepala DPMP TSP Sunarti Chandrawati. Bupati Magetan Suprawoto menyampaikan paparan terkait mal pelayanan publik MPP Magetan. Seperti diketahui, hingga saat ini instansi yang tergabung di MPP Magetan sejumlah 29 instansi dan 277 jenis layanan. Tak hanya itu, jumlah pengunjung dan pengguna layanan juga meningkat setiap tahunnya. MPP Magetan juga dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung dan inovasi pelayanan yang memudahkan masyarakat. Monef dari Kementerian Pan-RB ya untuk pelayanan publik kita karena kita akan 21 kabupaten kota yang ditunjuk sebagai pilot project untuk MPP digital. Jawa Timur ada 3, Magetan, Mojokerto, dan Tuban. Ya. Sebab itu hari ini kita dievaluasi, hasilnya nanti boleh tanya beliau, tapi dari segi kekurangan itu artinya nilainya belum maksimal. Itu ada beberapa item tadi dengan dengar juga, dan itu menjadi masukan bagi kita. Ya, jadi justru masukan seperti itu menjadikan kita menjadi lebih baik. Ya, untuk melayani masyarakat. Muaranya kan kita ini mau melayani masyarakat dengan baik. Ya, dan panjenengan juga ini wartawan ini jadi saksi semua yang apa yang saya sampaikan tadi, Mbak. Jadi dulu mall itu di sana kenapa ya seperti saya ceritakan tadi ya, supaya pasarnya ramai gitu ya. Dulu sama Menpan sempat nggak boleh gitu ya. Tapi setelah manfaatnya besar malah dijadikan jadi apa percontohan ya, kasus unik gitu, jadi kasus unik ya, karena kita berpikir bahwa kalau sehari berapa ratus orang yang mengurus ya itu datang ke pasar kan jadi ramai. Karena apa, fenomena sekarang ini ya persoalan sekarang ini yang namanya pasar itu semakin lama menjadi semakin berkurang. Kenapa? Karena era digital tadi ya, belanja semua pakai digital ya, online ya, dan seterusnya. Nah, sehingga ada izin-izin tertentu yang tentu masih menghendaki orang datang ke pelayanan publik. Tetapi sepanjang yang bersangkutan atau pelayanan itu cukup dengan tidak perlu hadir ya tidak perlu. Nah, sebab itulah kemudian digitalisasi. Dan hari ini kita dapat menaik. Sementara Ketua Tim Evaluator Kementerian Pan-RB, Retno Dwi Cahyaningsih mengatakan, standar ciri khas MPP adalah kolaborasi, integrasi, efisiensi, dan transparansi, serta intensitas kunjungan yang jadi indikator. Lanjutnya, Monef MPP ini bukan merupakan skor akhir penilaian, tapi juga masukan yang diperlukan untuk penyusunan kebijakan MPP. Karena memang dari tujuan kami memang mau melihat atau memvalidasi dari hasil data-data yang sudah kami kumpulkan terkait dengan pelayanan yang ada di MPP Magetan. Nah, jadi akan melihat langsung seperti apa pelayanan yang sudah diberikan. Nah, sebenarnya kalau secara umum hasil dari Monef MPP di Magetan ini sudah menunjukkan hasil yang bagus. Tapi tadi hanya beberapa indikator yang masih perlu ditingkatkan lagi, dimaksimalkan seperti itu ya. Karena kita tahu memang tugas PTSP khususnya sebagai pengelola MPP ini sangat berat. Bagaimana mengelola MPP dari hulu ke hilir. Jadi tidak hanya menyatukan MPP pelayanan dari berbagai instansi dalam satu tempat, tapi juga mengkoordinasikan itu supaya bisa tetap konsisten. Dan ini kan ada vertikal juga yang bergabung, itu juga suatu tugas yang berat juga sehingga bisa membuat MPP bisa konsisten seperti ini. Nah, bahkan kalau kita lihat dari datanya tadi, Magetan ini juga termasuk salah satu MPP yang ramai, yang cukup ramai. Nah, ini juga kami sangat mengapresiasi begitu dengan lokasi yang tadinya disampaikan memang sempat diragukan karena di pasar ya.
terkait dengan kenyamanan masyarakat dan sebagainya, ternyata justru dengan berbagai upaya tadi yang sudah dilakukan Bapak Bupati beserta seluruh jajaran, justru ternyata bisa menarik masyarakat melakukan pelayanan di MPP. Jadi tidak hanya mungkin sambil berbelanja begitu ya, aktivitas-aktivitas masyarakat lainnya, tapi bisa juga mengurus pelayanan. Dan memang cita-cita ke depan juga karena adanya MPP digital ya, Magetan ini kan memang juga sudah menjadi salah satu lokus kami untuk implementasi MPP digital, terpilih dari 21 yang ada. Ke depan gedung MPP juga akan menjadi pusat aktivitas publik. Nah, harapannya begitu. Jadi berbagai kegiatan masyarakat itu jadi tidak hanya pelayanan ya, tapi juga aktivitas-aktivitas lainnya yang mengajak masyarakat itu bisa nanti dilakukan di MPP. Jadi kita mau membuat MPP ini sebagai ikon pelayanan masyarakat bagi masyarakat, ikon aktivitas publik bagi masyarakat itu di situ. Gitu. Itu ya harapannya nanti ke depan. Berarti MPP Magetan sudah bagus ya Bu? Ya, dari indikator-indikator yang sudah kami lakukan itu memang sudah bagus. Jadi MONEF yang kami lakukan terhadap MPP memang baru tahun ini ya kita lakukan kepada 103 MPP di Indonesia. Sebelumnya memang hanya 20 sedikit lah sampel, dan juga baru tahun ini nanti kami akan keluarkan hasil berupa skor penilaian gitu, dan juga termasuk rekomendasi-rekomendasi baik bagi daerah maupun juga instansi vertikal yang memberikan pelayanan di MPP. Kalau standarnya seperti apa sih? Kalau standarnya pertama memang ciri khas MPP itu tadi adanya kolaborasi dan integrasi ya. Integrasi di sini memang secara bertahap. Paling pertama adalah bagaimana dulu kita bisa konsisten memberikan pelayanan di MPP, kemudian nanti bisa akan berkembang dari inovasi-inovasi yang ada, proses bisnis mungkin bisa kita integrasikan juga ke depan, pemanfaatan data bersama dan sebagainya gitu. Lalu kemudian dari sisi kenyamanan masyarakat, nah ini saya rasa sebagian besar MPP itu sudah terpenuhi, sarpas kenyamanan ya. Lalu dari sistem informasi juga ada antrian online dan sebagainya. Kemudian bentuk-bentuk pelayanan tambahan, misalnya pelayanan di weekend yang tadi sudah disampaikan, inovasi yang ada di MPP Magetan. Lalu dari sisi internal, nah ini juga sebenarnya itu pun juga kami menilai bagaimana koordinasi di internal MPP ini supaya bisa yang vertikal yang bergabung di MPP bisa tetap konsisten, karena ternyata itu bukan PR yang gampang untuk membuat instansi-instansi vertikal ini bisa konsisten berada di MPP gitu. Jadi ini yang sebenarnya harus kita apresiasi dengan MPP yang ada di Magetan saat ini bisa tetap berjalan ya, bahkan meningkat. Kalau kita lihat statistiknya tadi, sekarang sudah ada 29 yang bergabung dari yang sebelumnya ada 21. Nah, pelayanannya juga semakin banyak. Sekarang sudah ada 277 pelayanan gitu. Nah, kedepannya bisa semakin banyak lagi dan juga bentuk-bentuknya yang akan semakin beragam. Dari Magetan, Jawa Timur, Agustina, Pewarta, mengabarkan.